warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, kembali lagi kita bertemu di podcast Skenma SMK Negeri 5 Banjarmasin. Conversation in black and white dengan slogan ada cerita, ada makna. Pada hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial dari SMK Negeri 5 Banjarmasin, yaitu Wakasek Sarana Prasarana Pak Hendro Nur Wibowo. Selamat pagi Pak Hendro, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Jaman, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oh ya, Pak Hendro ini di SMK Negeri 5 sejak kapan menjabat sebagai wakil kepala sekolah? Khususnya di bidang sarana dan prasarana. Baik, terima kasih Pak Jaman. Saya masuk SMK Negeri 5 tahun 2011. 2011. Diangkat CPNS tahun 2011, kemudian mengajar di jurusan teknik gambar bangunan. Iya. Nah, selama beberapa tahun, kemudian sampai ke prosesnya dari guru, kemudian menjadi kepala bengkel, Iya. kemudian wali kelas, kemudian bertugas lagi menjadi kepala program di jurusan teknik bangunan. Nah, setelah itu mendapat tugas tambahan lagi sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana tahun 2002. Tahun 2002 ya Pak? Iya, tahun 2002. Jadi menjadi kepala sekolah di bidang sarana prasarana ini Pak Hendro tidak langsung ya begitu? Betul. Apakah melalui proses pemilihan ataukah sistem penunjukan langsung dari kepala sekolah? Baik. Untuk sistem karir di SMK Negeri 5 itu berjenjang, Pak. Iya. Berjenjang kan kita ketahui. Bisa ceritakan di jenjangnya gimana? Jadi setiap guru berkesempatan untuk menempati titik-titik atau posisi-posisi tertentu, tetapi harus berjenjang. Misalnya dari awal dia menjadi seorang guru, kemudian berjenjang mendapat tugas tambahan sebagai kepala bengkel atau kepala lab atau wali kelas. Nah, kemudian berjenjang lagi bisa ke kepala program. Iya. Nah, terus program setelah itu dia bisa mengembangkan diri lagi setingkat wakil kepala sekolah. Iya. Nah, sistemnya memang dari ada panitia baper zakat yang menyeleksi dulu. Iya. Nah, menyeleksi kemudian ada pemilu, Pak. Ada pemilu di sana, di mana calon-calon itu nanti dipilih oleh seluruh warga SMK Negeri 5 Banjarmasin. Nah, terus kita ke persoalan yang akan kita bicarakan dalam podcast ini, yaitu sebagai seorang wakil kepala sekolah di bidang prasarana Sapras di sekolah ini, mungkin Pak Hendra bisa memperjelaskan pada para pemirsa sekalian apa saja yang menjadi tanggung jawab daripada wakil kepala sekolah bidang Sapras tersebut di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Untuk lingkup pekerjaan atau tugasnya wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana itu ada dua, Pak. Yang utama ada dua. Yang pertama adalah menangani atau memastikan bahwa seluruh sarana prasarana ini terjaga dan dengan baik. Atau bisa dikatakan yang pertama adalah terkait dengan aset. Iya. Ya, yang kedua adalah lingkungan hidup. Ya, untuk aset itu bagaimana kita mengelola seluruh aset, baik itu ruangan ataupun peralatan. Nah, bagaimana kita melakukan pemeliharaannya atau pengadaannya. Nah, itu lingkupnya di aset.
Iya. Nah, kemudian di bidang lingkungan hidup adalah bagaimana kita mengelola atau menata dan memelihara seluruh lingkungan yang ada di SMK 5. SMK Negeri. Bagaimana ruangannya, Iya. bagaimana halamannya, bagaimana pohon-pohonnya, bagaimana penataan atau pengelolaan sampahnya, Iya, iya. bagaimana sanitasinya, nah air bersih air kotornya itu lingkupnya sarana prasarana, Pak. Sarana prasarana. Iya, jadi kenyamanan guru, kenyamanan seluruh warga sekolah ada di sarana prasarana. Ada sarana prasarana. Iya. Nah, kembali kita ke ruang lingkup Sapras tadi ya Pak, yang nomor 1 itu proses perencanaan kebutuhan ya. Seperti kita ketahui di SMK Negeri 5 ini kan terdiri dari berbagai macam jurusan dan program studi. Nah, ini prosesnya bagaimana? Apakah mereka mengajukan kepada Sapras atau mereka melakukan perencanaan tersendiri atau bagaimana? Apakah Sapras sendiri yang melakukan eksekusinya? Bagaimana ini cara prosesnya, Pak? Baik, untuk kegiatan atau kebutuhan jurusan itu ada terkait yang pertama adalah bahan praktek, Ya. yang kedua adalah peralatan praktek. Nah, untuk kebutuhan atau keperluan praktek atau bahan praktek, nah, itu proses pengadaannya adalah pertama dengan ajuan kepala program. Iya. Kepala program bekerja sama dengan Wakasek Sarana Prasarana mendata, didata dulu apa keperluan jurusan tersebut. Iya. Misalnya untuk jurusan bangunan gitu misalnya Pak. Untuk prakteknya apa? Prakteknya misalnya mau membuat untuk membuat kursi beton. Iya. Nah, itu kita bekerja sama. Apa keperluannya yang pertama? Yang pertama misalnya beton, pasir, Iya, iya. koral, batu bata, kemudian di sana ada besinya, Iya, betul. ada semennya dan bahan material yang lain itu kita data, Pak. Data, setelah itu kita buat rencana anggarannya. Iya, betul. Berapa anggaran yang diperlukan untuk membuat sebuah kursi beton. Nah, setelah itu baru kita ajukan kepada kepala sekolah bagaimana terkait dengan penganggarannya. Iya. Seperti itu. Penganggarannya memang sudah ada di dalam RKAS, Pak. Makanya program tahun berjalan sudah disusun di tahun sebelumnya. Iya, makanya apa yang akan kita kerjakan tahun depan sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Iya. Kemudian untuk peralatan prosesnya sebenarnya sama, Pak. Prosesnya sama. Kita mendata dulu analisis keperluan bahan. Iya, analisis keperluan bahan dan analisis keperluan peralatan. Iya. Nah, di sana isinya ada isian kolom-kolom, Pak. Misalnya nama barang, berapa yang sudah dimiliki, bagaimana kondisinya, kemudian berapa yang kekurangannya, berapa yang harus diperlukan. Nah, itu terkait dengan peralatan. Iya. Jadi di sana memang sudah diproses atau direncanakan 1 tahun sebelumnya. Ini kan terdiri dari berbagai macam jurusan kan yang Betul. ada di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Tentunya kan ini masing-masing jurusan mungkin ada egonya ya. Artinya mereka ingin menggolkan keinginan perencanaan bahan-bahan mereka. Artinya mereka ingin prodi kami aja yang diprioritaskan. Ini bagaimana ini? Bagaimana cara seorang Wakasek Sarana Prasarana untuk menangani adanya ego-ego sektoral ini?
Jadi untuk peralatan itu memang cukup dinamis, Pak. Iya, iya. Dan agak sensitif Iya, karena iya, hubungannya dengan keseluruhan jurusan. betul. Kita punya program keahlian itu ada bangunan, kemudian pemesinan, Iya, iya. pengelasan, otomotif, TKJ, listrik, Iya. elektronika, dan DKV. DKV. DKV ada satu rumpun dengan kimia industri, itu masih Iya. satu kapro. Nah, yang kita tanyakan sekarang, apakah ada itu program tertentu yang ingin punya kami aja? Ya. Harus dikabulkan. Iya. Apalagi ini kan Pak Hendro kan dari bangunan nih, jangan-jangan nih orang bangunan juga pengen semuanya program kami harus. Ya, Nah, apakah ini antara saprasnya dari bangunan bangunan aja. bangunan aja dia? Apakah ini memang terjadi ego ini atau bagaimana cara Pak Hendro mengendalikannya? Jadi semua dari ke-8 tadi. Iya. Dari ke-8 jurusan ini punya ego masing-masing memang. Iya. Tetapi Itu pasti itu. ya. Tapi kita sebagai wakil kepala sarana prasarana harus bisa memilih dan memilah. Iya. Serta punya skala prioritas. Nah, makanya tadi setiap pengajuan peralatan harus memiliki analisis keperluan peralatan. Peralatan tersebut. Ya. Nah, dari analisis itu baru bisa nanti dilihat seberapa urgen Iya. peralatan tersebut. Nah, itu Pak. Nah, setelah itu kita baru menilai apakah ini keperluan prioritas atau Tidak. tidak. Oh. Nah, dari kebijakan kepala sekolah ada kebijakan bahwa peralatan setiap jurusan itu dibuat bergilir, Pak. Nah, misalnya tahun 2022 Iya. itu fokus pengadaan peralatan itu di jurusan mesin. Oh. Ya, jadi jurusan mesin diberikan dana atau disiapkan anggaran untuk seluruh kelengkapannya. Berapa keperluan yang paling urgen selama ini berlaku untuk estimasinya, Iya, iya, iya. berlaku untuk 5 tahun. Nah, itu dibelikan. Diberikan. Nah, kemudian tahun 2023 beralih lagi ke jurusan otomotif. Ke jurusan otomotif, apa keperluannya dibelikan, itu rentangnya untuk 5 sampai 10 tahun. Betul, bahwa alat itu mencukupi, kemudian beralih lagi. Nah, tahun ini kita fokusnya di TKJ, Pak. TKJ. TKJ. Iya. Jadi keperluan peralatan TKJ itu akan dilengkapi termasuk dengan ruangan, ada lab khusus untuk yang TKJ itu nanti akan kita buat mulai rencana Agustus, Pak. Agustus ini ya? Agustus ini kita mau buat lab khusus yang TKJ, lab jaringan namanya. Lab jaringan. Ya, lab Iya, jaringan bahwa di sana nanti ada peralatan-peralatan yang khusus untuk mendukung kebutuhan atau keperluan praktek di TKJ jurusan tadi. TKJ. Nah, tahun depan nanti berubah lagi, berganti lagi, gantian. berganti lagi. Nah, ini memang ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, ya. Nah, Gimana itu? Kelebihannya gimana? Ya, kalau kita melihat kelebihan dari program tersebut, sekali diberikan anggaran, satu bengkel atau satu jurusan lengkap. Iya, iya, betul. Setahun itu ya. Ya, setahun ini lengkap. Kemudian beralih lagi ke jurusan yang lain. Nah, misalnya tadi dari jurusan mesin, artinya jurusan mesin sudah Lengkap cukup. juga. Ya. Ya, lengkap. Tadi kan 8 Ya, 8 tahun. Nah, berarti estimasinya tadi untuk 5 sampai 8 tahun. Iya. Itu harus terpenuhi keperluan di mesin, peralatannya tidak akan ketinggalan. Iya, betul. Nah, kemudian beralih lagi ke otomotif. Otomotif
selama 8 tahun dia tidak akan ketinggalan. Selama 8 tahun ke depan. Selama 8 tahun ke depan dia tidak akan ketinggalan. Iya. Nah, beralih lagi ke TKJ. Iya, TKJ berarti estimasinya untuk 8 tahun ke depan dia tidak akan ketinggalan. Nah, dan rencana tahun depannya lagi nanti berubah lagi. Lagi. Perhitungan biasanya dari Belmo, Pak. Belmo. Iya. Kita di SMK 5 itu hitungannya dari segi peralatan, dari segi penyusunannya itu Belmo. Oh, Belmo. Belmo itu bangunan, Iya. elektronika, mesin, listrik, listrik, iya. mesin, otomotif. Belmo. Ya, Belmo. Iya. Begini Pak, kalau memang ada perencanaan misalnya yang 1 tahun ini programnya untuk jurusan ini, maksudnya dimaksimalkan untuk jurusan ini, apakah program ini juga membuka keperluan dari program yang lain? Maksudnya kan tidak mungkin kan kalau program yang lain tidak memerlukan barang kan, pasti ada memerlukan barang. Walaupun kita misalnya fokus untuk bangunan, misalnya ya, tapi program yang lain juga ada ya dipenuhi. Tapi pas ditekankan kepada bangunan dulu ya, atau bagaimana itu prosesnya? Ya, jadi ada kebijakan sekolah itu untuk pengadaan peralatan itu kan 2, Pak. Yang pertama adalah pekerjaan atau pengadaan kecil. Pengadaan kecil itu lingkupnya yang sesuai dengan anggaran jurusan. Oh iya, betul. Taruhlah di sana di jurusan bangunan misalnya dalam 1 tahun untuk beli materialnya anggaplah 50 juta. Iya. Itu adalah yang program kecil. Jadi yang 50 juta itu dibelanjakan untuk beli semen, untuk beli besi, untuk beli bahan praktek semuanya. Iya, Termasuk dengan peralatan yang tidak terlalu besar, Pak. Misalnya beli laptop bisa dari yang 50 juta tapi hanya 1. Nah, berbeda dengan yang pengadaan besar. Besar tadi. Nah, yang fokus per tahun tadi itu ya. Pengadaan besar yang fokus per tahun itu bisa besar, Pak. Bisa untuk satu jurusan bisa sampai ratusan juta. Iya. 200 sampai 500, Pak. Setidaknya pengadaan untuk yang pengadaan besar itu. Pengadaan besar tadi sampai 500 juta. Istilahnya yang fokus untuk satu jurusan ya, sehingga bisa ratusan juta untuk fokusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan, artinya jurusan yang lain juga pada tahun itu diberikan alokasi dana yang tidak besar untuk pemenuhan bahan dan praktek mereka. Makanya itu pengadaan besar dan pengadaan kecil. Dibagi kecil, itu ya. Pengadaan kecil itu rutin. Pengadaan rutin bisa belanja tapi memang tidak besar. Misalnya tadi contohnya kita bisa belanja laptop tapi paling hanya 1 atau 2. Betul. Ketika misalnya mendapatkan program pengadaan yang besar, nah dia bisa belanja atau beli peralatan laptop itu 1 kelas lengkap. Nah seperti itu 36 gitu kan, lengkap dengan printer dan peralatan yang lain, biasanya seperti itu. Nah tentunya dalam kegiatan mengelola Sapras ini, khususnya di SMK Negeri 5 yang kita kenal ini sebagai SMK Negeri yang terbesar di Kalimantan ya. Betul. Nah tentunya Bapak akan menghadapi tantangan-tantangan atau kendala tertentu. Mungkin Bapak bisa sampaikan apa sih tantangan-tantangannya sehingga nanti kalau ada yang ingin mencalonkan menjadi wakil kepala sekolah bidang Sapras juga nanti akan mempersiapkan diri gitu. Iya. Bagaimana Pak tantangan yang ada? Tantangan itu selalu ada, Pak. Tantangan itu kita selalu menghadapi. Tantangan itu yang utama adalah terkait dengan pendanaan. Nah, semua jurusan, ke-8 jurusan tadi inginnya mendapatkan peralatan setiap tahun baru dan banyak atau melengkap, memenuhi seluruh keperluan praktek. Nah, tetapi itu tidak mungkin
Betul. Tidak mungkin karena dana yang ada itu digunakan untuk macam-macam, Pak. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita membagi. Nah, tantangannya adalah terkait dengan dana, kemudian bagaimana kita mensiasati dengan kekurangannya adalah itu tadi program pengadaan kecil dan program pengadaan besar. Iya. Mohon maaf ini mungkin agak pribadi sedikit ini ya. Mungkin dari beberapa dari program tadi, artinya bidang jurusan tadi, merasa tidak puas sehingga menyampaikan ketidakpuasan tersebut dengan Pak Hendro. Bagaimana Pak Hendro menanggapinya? Ya, Pak. Memang kita bekerja itu ada yang puas dan ada yang kurang puas. Tapi memang kita kerjakan atau melakukan pekerjaan itu sesuai dengan prosedur. Ada beberapa jurusan yang misalnya, Pak, ini kami mau belanja laptop, tetapi itu tidak teranggarkan. Iya, betul. Dan itu sifatnya sebenarnya tidak urgen. Nah, hanya sebatas keinginan. Diajukan tahun ini minta, tahun ini harus dapat. Ya, padahal ya tidak bisa seperti itu. Betul. Nah, yang kita bisa belanjakan adalah yang pertama yang sudah teranggarkan di RKAS. Nah, kemudian bisa yang sifatnya itu urgen. Tapi memang bisa kita belikan, tapi memang sifatnya harus urgen, Pak. Nah, harus dibelikan. Nah, Kalau itu bagaimana bisa, cara kalau tidak bisa, tidak bisa praktek kami, Pak. Iya, betul. Karena salah satu kasusnya adalah misalnya kalau terjadi kerusakan. Iya, betul. Ada bagaimana itu? alat peralatan yang sangat diperlukan dalam sebuah praktek itu rusak. Nah, mau nggak mau yang pertama adalah kita melakukan perawatan dulu, Pak. Kita lakukan perawatannya dulu, panggil teknisinya. Jika memang tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, maka diusahakan dibelikan. Nah, ambilannya dari mana? Ambilannya adalah tetap dari dana yang ada, Pak. Adalah dengan melakukan perubahan di RSK, pergeseran. Digeser yang misalnya mau beli barang laptop, kemudian dialihkan menjadi printer gitu misalnya. Itu yang contoh yang mudahnya saja. Iya. Nah, tadi itu kan kita bicara tentang proses pengadaan barang dan sarana dan prasarana di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Nah, seterusnya kita akan barang sudah datang. Barang dibelikan oleh sekolah ya melalui sarana prasarana. Nah, terus dari sarana prasarana adakah proses untuk melakukan pemeliharaannya? Kan kita tahu kan kalau barang-barang yang istilahnya yang besar, khususnya di permesinan itu kan perlu pemeliharaan. Apakah itu dianggarkan atau bagaimana dalam prosesnya ini? Baik, tadi ada yang kelewatan sebenarnya, Pak. Ya, silakan. Jadi proses pengadaan barang itu bukan dari sarana prasarana. Proses atau teknis pembelanjaan barang itu adalah dilakukan oleh tim pembelanjaan. Iya. Nah, memang kepala sekolah memberikan kewenangan kepada sarana prasarana, tetapi kita membentuk panitia atau tim pembelian. Iya. Nah, betul. di sana Tim pembelian. Tim pembelian itu anggotanya, koordinatornya saya sebagai sebagai wakil kepala sekolah sarana prasarana, kemudian anggotanya adalah tim pembelian. Tim pembelian itu beberapa kaprok, beberapa kepala program, kemudian ada juga tim penerimaan barang.
tim penerima dan pemeriksaan. Iya. Nah, tim penerima dan pemeriksa itu dia yang menerima barang, kemudian memeriksa apakah barang itu sudah betul sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan atau sesuai dengan spesifikasi yang barang yang dibeli, kemudian memastikan bahwa peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Nah, terkait dengan pemeliharaan, pemeliharaan kita ada pemeliharaan rutin, Pak. Pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin dan ada pemeliharaan rutin kecil dan ada pemeliharaan rutin yang besar. Iya. Nah, pemeliharaan rutin yang kecil ya yang kecil-kecil aja, Pak. Yang memang dia diperlukan untuk perawatan yang rutin. Secara berkala, misalnya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu diperiksa. Iya. Nah, kemudian untuk yang perawatan yang besar, dia perlu perawatan yang jangkauannya misalnya 2 tahun atau perlu perawatan besar selama 3 tahun. Nah, itu ada barang-barang mesin yang harus dirawat besar. Iya. Itu selama beberapa tahun itu. Nah, terus dari sarana prasarana, apakah pernah melakukan istilahnya itu pengawasan terhadap adanya penggunaan barang-barang yang di SMK Negeri 5 ini? Ya, kami ada tim aset, Pak. Ada tim aset. Untuk peralatan itu yang lebih banyak berperan di sana adalah tim aset. Nah, tim aset dia yang bekerja sama dengan sekretaris jurusan dan teknisi atau kepala bengkel. Itu dia mendata jumlah peralatan, kemudian dia juga mendata peralatan yang baik dan buruk dan yang rusak. Nah, statusnya kan ada yang baik, sedang, rusak. Nah, untuk yang sudah sedang berarti dia diperlukan untuk perawatan lagi, perawatan yang berkala. Nah, itu yang kita siapkan untuk tahun berikutnya. Nah, perawatan itu kita sudah kita sudah cek di tahun sebelumnya, Pak. Di tahun sebelumnya. Ya. Iya. Nah, dari tadi kita bicara tentang proses pengadaan barang, pemeliharaan barang. Tentunya kan ini kan memerlukan dana. Tapi ini agak sedikit sedikit sensitif ya, Pak. Sedikit menyinggung ini ya, menyinggung tentang dana ini. Sensitif sekali lah kata orang ini. Kalau boleh tahu ini dana yang diambil itu dari dana mana saja ini yang untuk proses pemeliharaan maupun proses pengadaan barang? Kita punya sumber dana itu 2, Pak. Iya. Yang pertama itu dana BOS. Yang kedua adalah BOSDA. BOSDA, iya. Ya, BOSDA. BOS daerah itu ya, yang dari provinsi Kalimantan Selatan. Katanya satu-satunya di Indonesia atau beberapa daerah yang memiliki pendanaan itu ya dari daerah untuk sekolah ya. Betul. Nah, dari BOSDA kita bisa mengambil atau menggunakan sumber dana itu untuk perawatan dan untuk pengadaan. Iya. Meskipun pengadaannya memang untuk dana BOSDA tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Biasanya satu alat satu tahun. Alat saja. Satu alat 1 tahun. Atau 2 alat. Iya. Nah, jumlah atau angkanya juga tidak terlalu besar. Nah, karena memang untuk dana BOSDA itu digunakan untuk yang lain-lain. Yang lain. Iya. Untuk BOS pusat atau
bos reguler kata orang ya. ya bos reguler. Heeh. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Bisa memanfaatkan untuk pembelian peralatan atau belanja modal istilahnya kan itu, Pak. Berarti lebih besar bos reguler ya yang didapatkan oleh sekolah ketimbang dari bosda ya. Iya, betul. Nah tentunya kalau kita menggunakan dana-dana bos ini kan, bantuan operasional sekolah, baik reguler maupun dari daerah, tentunya kita akan diminta pertanggungjawaban ya. Bagaimana proses dari pertanggungjawaban ini? Maksudnya itu kan kalau kita beli barang, bagaimana kita melaporkannya? Gitu. Ya. Sistem pertanggungjawaban memang menjadi sebuah tantangan. Mm-hmm. Kenapa Pak tantangannya? Tetapi juga tidak terlalu berat, Pak. Tantangannya karena memang yang pertama dari sistem pengadaan itu kita bisa belanja langsung, Iya. atau kita bisa belanja menggunakan Siplah. 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 Apa itu Pak Siplah itu? Program Siplah bagaimana itu? Ini adalah aplikasi atau Siplah itu sistem informasi pengadaan sekolah. Namanya singkatannya Siplah. Itu adalah punya kementerian. Iya. Ya, program kementerian yang di sana ada beberapa vendor. Nah, vendornya yang pertama itu namanya Toko Ladang. Ada Siplah Toko Ladang, ada Siplah Beli-beli, Iya, betul. ada Siplah Telkom. Betul. Nah, ada Siplah Intan, ada juga Intan Pariwara, itu ada juga. Ada Siplahnya. Nah, di sana baru ada kalau pengadaan kalau yang online, belanja online kan ada Shopee, ada Tokopedia. Nah, itu kan kalau umum, Pak. Nah, untuk Siplah itu hanya khusus untuk sekolah. Yang bisa mengakses itu sekolah. Iya. Kalau kita pengadaan langsung, yang belanja tetap tim pembelanjaan. Betul. Kemudian tim pembelanjaan harus melakukan survei minimal 3 toko. 3 toko. 3 toko. Apa itu Pak? 3 toko misalnya. Maksudnya itu apa? Kok sampai survei 3 toko itu? Itu adalah memastikan bahwa harga tersebut adalah harga pasar. Dan itu harga terbaik. Harga terbaik. Nah, kita harus melakukan survei 3 toko. Misalnya untuk bangunan, kita mau belanja semen, Pak. Iya. Nah, semen itu di toko A berapa sih harganya? Toko B berapa harganya? Toko C berapa harganya? Nah, setelah melakukan survei 3 toko tersebut baru ditentukan mau belanja di mana. Jadi kita tidak langsung belanja di toko A, tidak langsung belanja di toko B, tidak seperti itu. Tapi kita harus melakukan survei dulu. Nah, dari hasil survei itu baru kita belanja. Makanya kita juga tidak terlalu takut untuk dilakukan pemeriksaan karena memang dari segi prosesnya, dari segi prosedurnya kita sudah prosedur dan bisa ditanggungjawabkan atau akuntabel. Iya. Oh, berarti ini ada pemeriksaan dong ya? Iya. Dari mana itu Pak? Iya. Kira-kira dari pemeriksaan itu kita bisa dari inspektorat provinsi, kemudian dari inspektorat Itjen, Pak. Itjen. Kemudian bisa juga dari BPK. Iya. Seperti itu. Jadi setidaknya ada 3 yang bisa mengakses kita itu rutin tiap tahun. Setiap tahun kita rutin untuk diperiksa. Bagaimana proses, prosedur, kemudian barangnya apakah sesuai atau tidak. Selama ini bagaimana jalannya pemeriksaan ini? Apakah ada semacam teguran atau koreksi dari inspektorat atau BPK dan lain sebagainya? Alhamdulillah beberapa tahun ini kita
laksanakan pemeriksaan, alhamdulillah baik Pak. Baik. Zero Artinya temuan, alhamdulillah zero temuan. iya, artinya berjalan dengan bagus baik, dan tidak ada prosedur, temuan ya. Iya, Iya. sesuai dengan prosedur, kemudian kita juga belanja barangnya juga sesuai dengan yang sudah kita belanjakan. Iya. Jadi selama ini tidak ada teguran atau temuan ya, atau bahkan disuruh mengembalikan dana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Yang saya dengar itu kita- beberapa sekolah itu kadang disuruh sampai apa kalau terjadi ketimpangan lalu disuruh mengembalikan dana segala ya kan. Nah, alhamdulillah di SMK Negeri 5 Banjarmasin tidak terjadi seperti itu ya Pak. karena memang kita bekerja itu Mm-mm. harus sesuai prosedur dan Prosedur. peraturannya Pak. Iya. Dan kita juga tidak berani untuk main-main. Main-mainnya tidak itu. berani. Iya, iya. Oke Pak Hendro, ini tadi kita bicara panjang lebar tentang apa istilahnya sarana prasarana, proses pengadaan, pemeliharaan dan sebagainya. Nah, pada sesi ini nanti juga kita akan berbicara tentang program kegiatan Wakasek sarana prasarana yang kedua, lingkungan hidup, ya. Jadi ini Bapak pemirsa sekalian ya, pada saat ini SMK Negeri 5 ini sedang gencar-gencarnya untuk menyukseskan program lingkungan hidup. Tapi saya dengar nih ada maunya, yaitu sebagai sekolah adiwiyata. Apakah itu benar ini? Rumor seperti itu Pak Hendro? Bisa dikatakan betul Pak. Iya. Nah, kita akan mengajukan untuk adiwiyata nasional karena kita sudah adiwiyata provinsi. Mm-mm. Kita akan mengajukan adiwiyata nasional di tahun 2026. Oh. Yang perlu diingat bahwa adiwiyata bukan tujuan Pak. Mm-mm. Adiwiyata itu adalah sarana kita. Iya. Jika adiwiyata adalah tujuan, fokusnya adalah di adiwiyatanya. Mm-mm. Sedangkan kita adiwiyata adalah jalan atau sarana. Iya. Sarana bahwa di sana ada keberlanjutan, kita bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana kita mengelola sampah, Mm-mm. bagaimana kita mengelola sanitasi, bagaimana peduli lingkungan, budaya baik. Oh, budaya. Iya, ini adalah budaya baik yang ingin kita jalankan di sekolah ini. Ya. Iya. Terus program yang sudah dirancang apa saja untuk lingkungan ini agar mengarah adiwiyata? Apalagi kita kaitkan dengan Kota Banjarmasin ya, yang katanya ini darurat sampah ini. Mungkin tim dari SMK Negeri 5 juga melihat ini sebagai suatu peluang kah atau bagaimana sehingga bisa membudayakan hidup untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Ya. Bagaimana Pak? Sampah di Banjarmasin khususnya di SMK 5 itu tinggal kita melihatnya Pak. Apakah itu menjadi sebuah potensi atau itu sebuah masalah. Iya. Jika kita melihatnya sebuah potensi, kita akan berpikir lebih kreatif. Betul. Nah, bagaimana sekolah menangani ini? Nah, untuk sampah plastik itu sekolah sudah punya beberapa inovasi, Pak. Iya. Yang Apa saja itu? setidaknya 2 inovasi. Mm-mm. Yang pertama untuk sampah plastik adalah mesin pecacah. Mesin pecacah ya. Ya, kita punya mesin pencacah. Jadi ketika botol minuman sisa orang itu tidak langsung kita buang, tetapi kita bisa kumpulkan dan kita cacah terlebih dahulu. Iya. Ya, jadi sampahnya tidak dalam bentuk botol lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya inovasi bahwa plastik bisa diolah menjadi BBM, Pak. BBM. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan terkait dengan bagaimana itu mesin pencacah yang sudah kita buat, kemudian mesin plastik menjadi BBM, dan yang ketiga yang terbaru adalah plastik menjadi paving.
Nah, ini kabarnya sudah disiapkan untuk salah satu solusi penanganan sampah di Kota Banjarmasin. Nah, jadi nanti sudah ada Pak, sudah ada contohnya. Kita buat mesin dari plastik menjadi paving. Merubah plastik tadi jadi merubah paving. plastik menjadi paving. Iya, Nah, iya. yang harus kita ingat Pak, Iya. bahwa semua alat itu Mm-mm. tidak kita beli. Oh, Alat tersebut adalah hasil karya dari siswa dan berkolaborasi dengan guru untuk membuat itu Pak. iya. Nah itu. Tentunya ini sebuah kemajuan ya bagi Iya. SMK Negeri 5 Banjarmasin, khususnya mampu membuat alat tadi ya, alat merubah plastik menjadi paving tadi. Ya, Ini apakah perkembangan ini sudah disampaikan dengan pihak luar atau bagaimana? Apakah sudah dicoba atau bagaimana ini? kita kerjasama dengan Humas Pak. Kita kerjasama dengan Wakasek Humas untuk mempublish ini, menyampaikan bahwa SMK 5 bisa dan sudah membuat peralatan seperti ini, mesin mencacah. Kemudian terkait dengan sampah ada setidaknya ada 3. 1, pencacah plastik, kemudian 2, pengubah plastik menjadi BBM, dan yang ketiga adalah sampah plastik menjadi paving block. Paving block. Iya. Berarti ini ada sebuah Inovasi, terobosan ya. terobosan besar ya. Iya. Terutama kita untuk pemirsa ini menangani masalah sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Ternyata SMK Negeri 5 Banjarmasin sudah melakukan inovasi, yaitu pembuatan merubah plastik menjadi paving. Tentunya ini akan mengurangi sampah yang ada di kota-kota Banjarmasin ya Pak. Harapannya seperti itu Pak. Jadi nanti ke depan kita bekerja sama dengan pemerintah kota untuk membuat peralatan ini secara masif, kemudian dalam skala lebih besar. Harapannya juga bisa mengurangi atau membantu pemerintah dalam penanganan sampah. Iya. Oke, Pak Hendro Nur Wibowo, Wakasek Sarana Prasarana SMK Negeri 5 Banjarmasin, kita telah panjang lebar berbicara tentang masalah sarana, terutama dalam proses pertama proses pengadaan, dan kedua tugas dari sarana adalah tentang lingkungan hidup. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Hendro yang bisa mengungkapkan masalah sarana prasarana di sekolah yang terbesar di Kalimantan ini. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Jaman. Pemirsa sekalian yang berada di mana saja, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Pak Hendro Nur Wibowo, yaitu Wakasek Sarana Prasarana dari SMK Negeri 5 Banjarmasin. Saya Muhammad Kamaruzzaman dengan ini undur diri dari pemirsa sekalian dengan slogan kami, yaitu ada cerita, ada makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.